Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini Ustazah akan melanjutkan penjelasan ya anak-anak ya, untuk pembelajaran 3, 4, dan 5. Nah, mudah-mudahan anak-anak Ustazah bisa menyimak video ini dan tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 3, 4, dan 5, kita akan belajar tentang kewajiban untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, ingat, menjaga kesehatan tubuh atau menjaga tubuh agar tetap sehat adalah kewajiban kita. Jadi ini wajib ya anak-anak ya. Nah, menjaga dan mendapatkan kesehatan merupakan kewajiban dan hak yang harus dijalankan dengan seimbang. Jadi, makanan yang dimakan harus halal. Kemudian anak soleh wajib menjaga adab saat makan. Jadi anak-anak, kalian sudah diberi sama Allah tubuh yang sehat. Nah, jadi kalian harus menjaga tubuh kalian agar tetap sehat, jangan sampai menyakitinya. Nah, salah satu caranya adalah dengan memakan makanan yang bergizi. Dan pastinya sebagai umat muslim, kalian wajib untuk makan makanan yang halal. Nah, kalian juga sebagai anak muslim saat makan harus menjaga adab. Apa saja adabnya? Membaca doa sebelum makan, menggunakan tangan kanan, dengan duduk. Nah, pasti kalian sudah hafal ya tentang adab makan. Nah, anak-anak, pengamalan sila kelima. Nah, kalian tahu kan lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, makna padi dan kapas adalah bahwa padi dan kapas adalah kebutuhan dasar manusia, yakni pangan dan sandang, atau makanan dan pakaian yang melambangkan kemakmuran. Jadi, padi dan kapas ini adalah kebutuhan dasar manusia, anak-anak. Pangan itu makanan, jadi padi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Makanan dasar kita atau makanan pokok kita adalah beras. Beras itu berasal dari padi. Kemudian kapas adalah bahan dasar untuk pembuatan pakaian. Nah, pakaian dan makanan ini adalah kebutuhan dasar kita. Jadi, ini adalah makna dari lambang padi dan kapas. Apabila kewajiban tidak dilakukan, maka akan mendapatkan sanksi atau akibat. Contohnya, jika kita tidak mau belajar sebelum ulangan, maka kita tidak bisa menjawab soal dengan benar. Nah, ini adalah contoh dari kewajiban yang harus kita lakukan. Jika kita tidak melakukannya, maka kita akan mendapatkan akibat. Sesuai contohnya ya, kalau kita tidak belajar sebelum ulangan, kita tidak bisa menjawab soalnya dengan baik. Akhirnya nilai kita jelek. Nah, kemudian begitu juga dengan hak. Hak akan diperoleh jika kewajiban sudah dilaksanakan anak-anak. Nah, contohnya, jika kita rajin belajar, maka kita bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, ini sudah pasti ya anak-anak ya. Kalau kita tidak belajar, ya nilai kita bisa bisa menjadi tidak bagus ya anak-anak ya. Nah, begitu juga dengan hal-hal yang lain. Banyak contohnya. Mengapa kewajiban itu harus dilakukan? Pasti karena ada akibatnya. Contoh mudahnya juga, jika kita tidak sholat, maka akibatnya adalah kita tidak mendapatkan pahala atau kita mendapat murka dari Allah. Nah, itu contoh lain. Jadi anak-anak, antara kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang agar kita bisa hidup dengan tentram dan damai. Nah, ini adalah makna dari sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya membaca dengan suara senyap. Nah, pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, banyak teks bacaan yang disuruh membaca dengan suara senyap. Mengapa ya Ustazah ya? Nah, membaca dengan suara senyap adalah membaca tanpa mengeluarkan suara sekecil apapun, dan memahami isi teks bacaan tersebut di dalam hati.
jadi membaca secara senyap itu kita hanya menunjukkan mata kita, menunjukkan bacaan, tetapi kita tidak mengeluarkan suara. Atau bahasa lainnya adalah membaca dalam hati. Nah, kalian harus mencoba cara membaca ini. Nah, mengapa penting? Nah, agar kita bisa berkonsentrasi dan memahami isi bacaan, sehingga tidak lupa dengan apa yang sudah kita baca. Nah, seperti itu anak-anak. Dan metode membaca dengan suara senyap ini sangat efektif agar ilmu yang kita baca itu bisa kita resapi, bisa kita pahami. Nah, silahkan kalian latihan membaca teks-teks bacaan yang ada di halaman 34 atau teks-teks bacaan di buku cerita atau buku-buku lain. Nah, cobalah kalian berlatih. Bagaimana caranya? Cukup menggerakkan mata kalian, bisa kalian bantu dengan jari telunjuk kalian atau pensil untuk menunjuk bacaannya, tapi tidak mengeluarkan suara. Paham ya anak-anak ya? Nah, anak-anak, ternyata agar menjadi sehat, tubuh kita berhak untuk mendapatkan istirahat atau hak tubuh untuk beristirahat. Istirahat dilakukan untuk mengembalikan kebugaran dan kesehatan tubuh setelah beraktivitas. Pernah Ustazah jelaskan ya di tema 1 bahwa tubuh kita membutuhkan tidur atau istirahat. Nah, tidur adalah cara yang paling baik untuk istirahat karena dengan tidur ini tubuh kita menjadi segar dan bugar. Saat tidur juga, anak-anak soleh dan soleha wajib untuk menjaga adab-adab sebelum tidur yang dicontohkan. Maksudnya adab-adab saat tidur ya anak-anak ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya sebelum tidur membersihkan kaki, berwudu, berdoa. Nah, setelah itu setelah tidur juga kalian disunahkan untuk tidur menghadap sebelah kanan. Nah, ini adalah adab-adab tidur. Nah, anak-anak, maka dari itu tidur ini tidak hanya untuk malam. Siang juga kita dianjurkan untuk tidur. Nah, kalian bisa membaca teks di halaman berapa ya anak-anak ya? Ini loh di halaman 36. Ada jenis-jenis tidur. Nah, jenis yang tidur yang dibolehkan hanya qailullah, yaitu tidur yang dilakukan 25-30 menit sebelum sholat zuhur. Nah, selain itu tidurnya tidak diperbolehkan. Nah, anak-anak, kita juga akan pelajari tentang kewajiban dan hak kita di rumah. Nah, anak-anak, setiap anak mendapatkan hak tempat tinggal yang layak menjadi hak tempat tinggal yang layak menjadi rumahnya. Jadi, kalian itu berhak mendapatkan atau tinggal di rumah kalian ya anak-anak ya. Seorang anak memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumahnya bersama anggota keluarga yang lain. Nah, seperti yang Ustazah pernah jelaskan di video sebelumnya di pembelajaran 1 dan 2. Apa saja hak dan apa saja kewajiban kalian di rumah. Jangan lupa bersyukur atas nikmat rumah yang Allah berikan, karena banyak saudara kita yang tidak memiliki rumah. Anak-anak, soal cerita dan berbagai kemungkinan penjumlahannya. Nah, kita coba mengambil contoh menentukan kemungkinan penjumlahan untuk bilangan 245. Nah, soal ceritanya seperti ini. Salman dan teman-teman akan menyerahkan wakaf Quran dan Iqra ke panti asuhan. Jumlah semua Quran dan Iqra yang tersedia adalah 245. Berapakah kemungkinan jumlah masing-masing Quran dan Iqra yang siap disalurkan? Nah, jika kita mencari dengan rumus yang kemarin, A tambah B sama dengan C, maka C dikurangi A sama dengan B. Nah, kemungkinan yang
terjadi adalah bisa saja Al-Qur'annya 145, Iqra-nya 100, bisa juga Al-Qur'annya 200, Iqra-nya 45, dan bisa juga Al-Qur'annya 125, Iqra-nya 120. Bisa juga dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain, sangat banyak kemungkinannya. Nah, paham ya anak-anak ya? Nah, jadi menjadi kewajiban seluruh anggota keluarga untuk menjaga dan membersihkan rumah. Seorang anak tidak bisa berdiam diri atau asyik bermain tanpa menjalankan kewajibannya dengan baik. Nah, anak-anak, jazakumullah khairan kasir atas perhatian kalian telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.